Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romla, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Terwana, Kota Serang. Kali ini saya tidak sendiri, tapi bersama rekan saya, Ibu Nola Nurmala SPD. Kebetulan beliau mengampu di kelas 6 di SDN Terwana. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Baik Bu Nola, alhamdulillah hari ini kita akan adakan percakapan praobservasi ya Bu. Iya. Jadi di sini percakapan praobservasi itu saya ingin melihat sejauh mana persiapan Bu Nola untuk nanti kemudian saya melakukan observasi di kelas ketika pembelajaran Bu Nola lakukan di dalam kelas ya Bu. Adapun tujuan supervisi ini adalah untuk melihat bagaimana proses jalannya pembelajaran yang Ibu Nola lakukan di kelas. Adapun tujuan dari percakapan praobservasi ini tentunya saya ingin melihat sejauh mana kesiapan Bu Nola yang Bu Nola lakukan agar supaya nanti Bu Nola lebih siap lagi dalam proses pembelajaran nanti ya Bu. Namun sebelumnya ada beberapa yang ingin saya ajukan ya Bu ya, ajukan pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran Bu Nola yang akan Bu Nola lakukan nanti. Sebelumnya Bu, punten terkait dengan materi, kira-kira materi yang akan Ibu Nola sampaikan untuk proses observasi nanti, materi apa ya Bu? Saya mau materi mengisi formulir ya di pelajaran bahasa Indonesia. Betul. Iya. Oh ya, jadi pelajarannya bahasa Indonesia dengan materi mengisi formulir. Baik Bu, dari materi tersebut capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang kira-kira ingin Bu Nola capai dalam proses pembelajaran tersebut apa Bu? Jadi yang diharapkan setelah saya bersama anak-anak mempelajari ini, anak-anak mampu untuk mengisi formulir dengan baik. Oke, berarti tujuan pembelajaran tersebut Bu Nola ingin siswa Bu Nola tersebut bisa mengisi formulir dengan baik ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, dari materi tersebut strategi atau metode pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti memakai metode apa Bu? Karena sekarang kan sudah kurikulum merdeka ya Bu ya. Betul. Dalam kurikulum merdeka itu kan sudah berpusat pada dasar pendidikan. Jadi saya akan menggunakan metode yang melibatkan anak-anak dan menjadi aktif. Saya akan menggunakan metode role playing, bermain peran. Oh, jadi nanti metode yang Ibu lakukan adalah metode role playing ya Bu ya. Oke. Sekarang bagaimana kira-kira Bu langkah-langkah yang ingin Ibu terapkan terkait dengan metode yang Ibu gunakan tersebut? Jadi pertama nanti saya menjelaskan dulu memakai OHP tentang apa itu formulir, jenis-jenis formulir, dan bagaimana cara mengisi formulir. Nah setelah itu nanti saya akan memberikan naskah drama tentang jadi dramanya berjudul ada pendaftaran calon anggota perpustakaan. Jadi di situ anak dibagi ke dalam beberapa kelompok. Dan di satu kelompok itu anak ada satu orang yang menjadi petugas pustakawan dan beberapa orang menjadi anggota perpustakaan yang akan membuat kartu perpustakaan. Nah disitulah nanti si anak tersebut belajar mengisi formulir pembuatan kartu anggota gitu. Baik. Wah, seru sekali tuh kayaknya Bu. Pasti anak sangat suka sekali apalagi dengan metode role playing ini yang memang melibatkan anak untuk aktif langsung ya Bu ya, untuk mengisi formulir tersebut. Baik Bu. Kira-kira Bu, kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan itu pada hari apa dan di jam keberapa Bu? Saya akan melakukannya pada hari Rabu 31 itu di jam pertama setelah istirahat. Oh, jadi hari Rabu ya. Berarti baik Bu, nanti hari Rabu di jam pertama setelah istirahat tersebut saya akan berkunjung ke kelas Ibu untuk mengamati hal-hal yang Ibu lakukan selama proses pembelajaran di kelas ya Bu ya. Baik Bu, nanti setelah Bu Nola melakukan kegiatan observasi, kita akan adakan kegiatan pasca observasi ya Bu, di mana akan didampingi oleh pengajar praktik saya yaitu Bu Om. Nanti kita akan adakan evaluasi terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan di tahap observasi tersebut. Baik Bu, sebelum mengakhiri percakapan praobservasi ini, kira-kira nih apa yang Ibu dapatkan
setelah kita melakukan percakapan pro-observasi ini? Setelah melakukan percakapan ini, jadi saya jadi tahu ya apa aja yang akan saya lakukan di saat nanti saya mengajar, baik dari metode yang akan saya gunakan, materi, dan waktu pelaksanaan. Oke, berarti alhamdulillah ya Bu ya, dengan percakapan praobservasi ini Bu Nola akan jauh lebih siap lagi dalam menyiapkan proses pembelajaran nanti yang akan dilakukan Bu Nola di kelas seperti itu. Baik Bu Nola, terima kasih atas waktunya. Bu Nola sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bu Nola yang cukup padat ya. Enggak kok Bu, malah saya juga mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah mau mensupervisi saya. Jadi dengan cara supervisi ini saya bisa tahu merefleksi diri apa kekurangan saya selama saya mengajar. Ya, baik Bu, sama-sama itu ya, saling ya Bu ya, saling support. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Bu ya. Baik Bu, karena waktunya sudah ini saya undur diri dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Sudah siap? Siap. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi formulir, mengisi formulir. Kemarin kita sudah belajar tentang pembuatan surat resmi dan tidak resmi. Sekarang kita akan belajar mengisi formulir dan apa itu formulir. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui apa itu formulir dan bagaimana langkah-langkah mengisi formulir. Nah, langkah pembelajarannya nanti kita menonton video terkait formulir. Lalu setelah itu kita akan membagi kelompok. Nah, setiap kelompok nanti ada yang bermain peran. Yang satu bisa menjadi petugas perpustakaan, yang lainnya jadi anggota perpustakaan baru yang ingin daftar perpustakaan. Nanti suruh mengisi formulir. Nanti Ibu bagikan KPD formulir pendaftarannya. Tapi ada juga kelompok lain yang menggunakan formulir yang berbeda, jadi berbeda-beda formulirnya, oke? Oke. Sebelum mulai pelajaran, Ibu ingin mengingatkan kembali kesepakatan kelas. Apa? Di saat pembelajaran berlangsung, kita harus fokus. Tidak ada yang bercanda, tidak ada yang iseng-iseng temennya. Ingat kesepakatan kelas. Sepakat? Oke. Kelas 6 bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas 6 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah energi kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Award-winning CD, Action Fun Dance, by the Learning Station. Pelan-pelan dulu. Pernah nggak sih kalian di rumah atau di sekolah atau di mana pernah nggak ngisi formulir atau di handphone? Sekarang kan udah canggih nih. Misal mau bikin Facebook atau bikin Instagram, ada nggak sih suruh ngisi formulir nama, tanggal lahir, pernah nggak? Nah, berarti kalian sudah pernah melihat apa itu formulir, tapi kalian tidak tahu rincinya seperti apa formulir tersebut ya. Nah, ada yang mau tahu? Ada yang mau tahu? Tahu. Nah, nanti kita lihat di YouTube, simak baik-baik. Adalah sebuah lembaran atau kertas yang berisi beberapa pertanyaan resmi dan harus diisi oleh pengguna dengan data. Yang kedua, fungsi dan tujuan dari formulir. Formulir memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu mengumpulkan data-data. Formulir digunakan untuk mengumpulkan data-data
ketiga, komunikasi. Kedua, untuk apa ya kita mengisi formulir? Yaitu untuk meminta dilakukannya tindakan. Ya, ada yang cerita lagi. Lanjut. Sudah? Ya, itu nama lengkap ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau menjadi anggota perpustakaan STM Terwana. Apa yang harus saya lakukan? Isi formulir ini terlebih dahulu. Oh baik Pak. Kesulitan? Oh iya ini Pak, justru saya nggak tahu. Oh ya bentar, saya cek dulu. Lesen kamu 579807. 0807. Selesai Pak. Baik, tunggu info selanjutnya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sudah berada di akhir pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin merefleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah kita belajar tentang mengisi formulir tadi? Bingung? Kenapa bingungnya sih Pak? Tahu data diri saya. Oh iya. Oke, kata Sipa dia belum tahu data dirinya. Berarti nanti ke depannya kalau kita ingin mengisi formulir, kita harus tahu dulu data diri kita. Bisa dilihat dari kartu anak. Tahu kartu anak yang ada di orang tua? Bisa dilihat dari kartu keluarga atau kalian bertanya kepada orang tua kalian, apa sih tanggal lahir saya itu kapan sih? Nama lengkap saya siapa? Lahir di mana? Di mana data diri itu kita harus tahu. Tidak boleh, tidak tahu, nggak mau tahu. Wajib tahu. Wajib tahu. Oke, bagus sih Pak. Mungkin harapan Ibu semoga setelah kalian belajar pengisian formulir ini, nanti di kehidupan kalian nanti apabila ada pengisian formulir kalian sudah bisa dan sudah paham. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya Bu Nola. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya karena Bu Nola sudah bersedia untuk melakukan percakapan pasca observasi kali ini ya Bu ya. Baik Ibu, tujuan pasca observasi kali ini sebetulnya adalah ingin mengetahui sejauh mana mengevaluasi proses pembelajaran pada saat proses pembelajaran Bu Nola lakukan pada fase observasi kemarin Bu. Baik Bu Nola, sebelum kita melakukan pasca observasi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bu Nola. Boleh Bu Nola? Boleh. Baik Bu Nola, kemarin Bu Nola sudah melakukan tahap observasi ya Bu ya. Bagaimana perasaan Bu Nola setelah melakukan proses pembelajaran pada saat itu? Perasaan saya sangat senang karena saya bisa mengajari anak saya tentang yang tadinya belum tahu apa itu formulir, jadi mereka bisa tahu bagaimana cara mengisi formulir yang baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi anak-anak sudah paham terkait dengan materi pengisian formulir ya Bu ya. Baik Bu, kira-kira nih Bu Nola, kendala apa sih yang Bu Nola temukan pada saat observasi kemarin? Kemarin setelah kita melakukan saya ngajar gitu ya, ada kendalanya paling dari segi efisiensi waktu ya. Soalnya kan metode lain ini membutuhkan cukup waktu yang banyak ya, dari segi persiapannya Kak, sampai ke pas lagi bermain perannya itu. Selain itu juga kendala saya ada di adanya beberapa anak yang belum bisa mengisi formulir itu. Belum bisa mengisi formulir. Sedikit Pak.
Baik Bu Nola, berarti kendala yang Bu Nola temukan terkait dengan observasi kemarin itu terkait dengan efisiensi waktu ya Bu ya. Selain itu juga tadi Ibu mengatakan bahwa ada kendalanya dari siswanya ya yang belum bisa mengisi formulir dengan baik. Itu kira-kira menurut Bu Nola sendiri kendala dari siswa sendiri itu faktor apa ya Bu? Kebetulan saya kan ngajar kelas di kelas tinggi ini. Jadi di kelas tinggi ini masih ada beberapa anak yang belum bisa membaca dengan lancar Bu. Gitu. Jadi ada siswa yang belum bisa membaca lancar. Oke. Dari kendala yang Bu Nola ungkapkan tadi, bagaimana solusi Bu Nola untuk memberikan solusi dari kendala yang Bu Nola hadapi tersebut? Ya, cara saya menghadapinya sih menghadapin anak yang belum bisa baca itu saya melakukan tutor sebaya Bu. Jadi teman yang di kelompoknya sudah bisa membaca, dia juga mengarahkan si anak yang belum bisa membaca tersebut. Jadi yang udah bisa baca, ngarahin yang belum bisa baca itu. Jadi melakukannya dengan tutor sebaya gitu. Jadi Bu Nola melakukan tutor sebaya untuk menangani terkait dengan anak yang belum bisa membaca tersebut supaya mereka paham gitu ya. Oh ini formulir seperti itu Bu. Oh, baik Bu. Ada lagi tidak Bu untuk solusi yang sudah Bu Nola paparkan tadi? Mungkin solusi terbaik Bu Nola yang bisa Bu Nola lakukan untuk menghadapi kendala-kendala yang dari siswa itu. Ya. Saya melakukannya dengan kayak pemberian berdiferensiasi, maksudnya saya udah melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu dari segi produknya. Jadi dalam bentuk LKPD yang saya berikan untuk anak yang belum bisa membaca dan anak yang sudah bisa membaca, saya bedakan dari segi kesulitannya gitu. Oh ya, jadi pada saat observasi kemarin itu Ibu mendiferensiasikan ke LKPD-nya untuk memenuhi kebutuhan siswanya. Oke, karena memang mungkin Bu Nola tadi menemukan adanya siswa yang tidak bisa membaca tadi. Oke. Baik Bu, kira-kira nih menurut Bu Nola sendiri tujuan pembelajaran Ibu yang Ibu terapkan di kelas itu sudah tercapai atau belum? Kalau menurut saya umumnya sih sudah tercapai, tapi mungkin ada lah pasti sebuah tujuan itu pasti ada sedikit ya yang nggak nyampe ke tujuannya itu. Cuma hanya ada beberapa saja sih yang belum Belum sampai tujuan. Dikatakan mahir lah, maksudnya masih baru mau gitu, mau bisa. Oke, jadi dari tujuan pembelajaran secara keseluruhan mungkin sudah hanya ada beberapa saja yang belum tercapai seperti itu. Baik Bu, kira-kira nih Bu, dari tujuan pembelajaran yang sudah Bu Nola terapkan di pembelajaran di kelas, tindak lanjut apa kira-kira yang akan Bu Nola lakukan untuk untuk bisa memberikan treatment kepada anak-anak yang belum bisa? Belum mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Bu Nola terapkan di kelas. Yang untuk anak yang belum bisa membaca itu ya. Jadi saya untuk anak yang belum bisa membaca itu saya langsung secara personal ngasih tahu nih ke anak bahwa data personal kamu tuh ini dan ini tuh instruksinya ada seperti ini. Jadi anak diminta untuk secara mandiri apa nih yang dia sulit tinggalkannya sama saya gitu tuh. Jadi kan kalau misalnya secara personal anak nggak tegang ya, nggak malu kalau di depan anak-anak yang lain kan biasa kan kamu bisa nggak, biasanya malu kan. Jadi saya secara personal mendekatinya. Oke, berarti tindak lanjut yang akan Ibu Nola lakukan adalah melakukan pendekatan persuasif secara personal kepada anak untuk memberikan pemahaman lebih lanjut ya terkait dengan materi tersebut supaya anak lebih paham gitu ya. Baik Bu, itu sudah bagus Bu Nola apa yang sudah Bu Nola akan lakukan seperti itu, karena memang mungkin ketika anak belajar dengan banyak orang mungkin dia akan malu bertanya. Sosial emosionalnya harus kita pertahankan di situ. Iya bagus Bu. Sudah bagus Bu Nola apa yang akan Ibu lakukan ketika nanti untuk tindak lanjutnya, berarti Bu Nola nanti akan melakukan pendekatan secara personal ya untuk bisa anak paham terkait dengan materi yang Bu Nola ajarkan tersebut. Baik Bu Nola, pendekatan personal kepada anak, ada lagi tidak hal yang ingin Bu Nola tingkatkan lagi, terapkan ketika di kelas pembelajaran? Saya paling akan lebih banyak kayak pembelajaran yang interaktif, menggunakan ID. Terus saya rencana kalau saya sebelum saya memberikan materi baru,
saya kan punya grup WA orang tua. Sudah anaknya kan sudah punya WA masing-masing ya. Jadi saya memberikan materi terlebih dahulu. Misalkan besok udah mulai materi bahasa Indonesia formulir. Jadi sebelumnya saya nge-share materi tersebut dalam bentuk Canva atau dalam bentuk PPT ke anak, biar anak bisa mempelajari terlebih dahulu materi yang akan diajarkan tersebut. Oke, jadi memberikan materi sebelum pembelajaran berlangsung supaya mereka belajar dulu di rumah gitu ya. Iya, Pak. Ya, Pemahaman awalnya biar ada lah. Bagus Bu, saya sangat mengapresiasi apa yang akan Bu Nola lakukan terkait dengan tindak lanjut yang Bu Nola akan lakukan ya Bu ya. Adapun dari beberapa catatan hasil observasi yang kemarin saya lakukan, alhamdulillah Bu Nola sudah secara keseluruhan Bu Nola sudah melakukan setiap proses tahapan pembelajaran sesuai sintaknya seperti itu Bu. Mungkin kedepannya tadi tindak lanjut yang akan Bu Nola lakukan diharapkan bisa nanti mentreatment anak-anak yang belum bisa supaya lebih bisa ya. Semoga semua itu berjalan dengan lancar ya Bu. Mungkin Bu Nola itu saja yang saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nola atas waktunya yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa melakukan percakapan observasi dengan saya kali ini. Ada yang ingin Ibu sampaikan sebelum Saya juga mengucapkan terima kasih karena Bu Roma sudah mau sebagai guru penggerak sudah mau berkolaborasi dengan saya. Jadi saya juga bisa mendapatkan beberapa ilmu-ilmu yang saya tentunya sebagai hanya guru yang belum mengikuti pelatihan guru penggerak belum tahu apa itu diferensiasi, apa itu teaching at the right level kayak gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih dan maaf apabila kolaborasi kita menurut Bu Roma masih belum sesuai dengan ekspektasi gitu. Sama-sama belajar kita ya Bu ya. Iya. Saya juga sama belajar dari Bu Nola juga intinya kita Iya, sama-sama sama belajar belajar. di sini. Baik Bu Nola, saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena waktunya juga akan ke kelas. Iya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.